Debut indah Kylian Mbappe, Real Madrid juara Piala Super Eropa 2024. Al Tawon versus Al Nassr. Ronaldo CS menang 2-0 ke final Saudi Super Cup. Kabar duka, Lamine Yamal ayahnya jadi korban penikaman. Bruno Fernandes resmi tekan kontrak baru di MU. Derita Manchester City, Oscar Bob retak tulang dan harus absen lama. Dan berikut berita selengkapnya Spasi Football News hari ini. Real Madrid versus Atlanta, Los Blancos juara Piala Super Eropa 2024. Piala Super Eropa menyajikan duel Real Madrid versus Atlanta. Pertandingan digelar di National Stadium Warsaw. Federico Valverde membuka keunggulan Real Madrid di menit ke-59. Kylian Mbappe mencetak gol 8 menit berselang. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 2-0 untuk kemenangan El Real menghiasi pertandingan. Real Madrid pun berhak atas trofi Piala Super Eropa 2024. Debut indah Kylian Mbappe di Real Madrid. Laga pertama Kylian Mbappe bersama Real Madrid terjadi di Piala Super Eropa. Kylian Mbappe pun menjalani debut indah di Real Madrid. Bomber Prancis itu mencetak gol dan sukses mempersembahkan trofi Piala Super Eropa ke Los Blancos. Mimpi jadi kenyataan Kylian Mbappe, juara bersama Real Madrid. Bergabung ke Real Madrid saja sudah jadi mimpi Mbappe sejak kecil. Kini dia berhasil mewujudkan impian lainnya, yakni mengangkat piala bersama klub raksasa Spanyol itu. Malam yang luar biasa. Saya sudah lama menunggu momen ini. Bermain dengan seragam ini, dengan logo ini, dan untuk para penggemar ini, kata Mbappe usai laga Real Madrid versus Atlanta dilansir dari Marca. Ini momen yang luar biasa bagi saya. Kami juga memenangkan gelar dan kami tahu itu sangat penting. Di sini Anda harus selalu menang. Dia menambahkan. Madrid menderita hadapi Atlanta. Los Blancos tampil sebagai juara setelah menggulung Atlanta dengan skor 2-0. Meski akhirnya menang, Madrid dibuat frustasi lawan selama hampir sejam. Sebanyak 5 percobaan dilepaskan Madrid, tetapi tidak satupun yang mengarah ke gawang Atlanta. Kami sedikit menderita di babak pertama karena Atlanta sangat menekan dan bertahan dengan sangat baik, ungkap Ancelotti usai pertandingan dilansir AS. Ancelotti jadi pelatih tersukses di Piala Super Eropa. Carlo Ancelotti baru saja membawa Real Madrid merebut Piala Super Eropa 2024. Ancelotti kini resmi menyandang sebagai pelatih tersukses di kompetisi ini. Sebanyak 2 Piala Super Eropa diraih Ancelotti saat masih mendukangi AC Milan pada 2003 dan 2007. Kemudian 3 medali juara lain yang dimenangi Ancelotti bersama Real Madrid pada 2014, 2022, dan 2024. Gasperini kecewa, Atlanta gagal bungkam Madrid. Atlanta takluk 0-2 dari Real Madrid di final Piala Super Eropa 2024. Pelatih Ladea, Gianpiero Gasperini, kecewa gagal memberikan kejutan kepada Los Blancos, tetapi mengakui sang lawan layak menang. Al Tawon versus Al Nassr. Ronaldo CS menang 2-0 ke final Saudi Super Cup. Pertandingan Saudi Super Cup menggelar duel Al Tawon versus Al Nassr.
Al Nassr membuka skor ketika laga baru berjalan 7 menit lewat aksi Aiman Yahya. Al Nassr menggandakan keunggulan di babak kedua tepatnya di menit ke-57 lewat aksi Cristiano Ronaldo. Laga tuntas untuk kemenangan Al Nassr 2-0. Kemenangan ini mengantarkan Al Nassr ke final Saudi Super Cup. Mereka sudah dinanti rival bebuyutan Al Hilal. Bruno Fernandes resmi tekan kontrak baru di MU. Kapten Manchester United Bruno Fernandes resmi menandatangani kontrak baru. Fernandes setuju menambah masa tinggalnya sampai 2027 dengan opsi tambahan setahun. Perpanjangan kontrak ini sekaligus menghentikan spekulasi masa depan bintang sepak bola Portugal itu. Kabar duka, Lamine Yamal ayahnya jadi korban penikaman. Kabar duka menimpa bintang muda timnas Spanyol Lamine Yamal. Ayahnya, Mounir Nasraoui, ditikam hingga masuk rumah sakit. Media Spanyol Relevo mengabarkan Mounir Nasraoui ditikam saat sedang berjalan kaki dengan anjing peliharaannya. Youssouf Fofana OTW ke San Siro, AC Milan kirim tawaran terbaru. AC Milan ingin menyelesaikan transfer Youssouf Fofana dengan mengirim tawaran terbaru kepada AS Monaco. Pasalnya sekarang AS Monaco menginginkan 25 juta euro plus bonus dengan klausul yang mudah dicapai. Sementara Milan hanya menyanggupi di angka 25 juta euro. AC Milan memberikan klausul yang cukup sulit untuk merealisasikan bonus itu. Ekspektasi kedua klub memang belum bertemu, namun sang pemain ingin pindah ke San Siro. Debut Jay Itzes di Serie A tertunda gegara sanksi akumulasi kartu. Jay Itzes harus bersabar melakoni debutnya di Serie A Italia setelah dipastikan absen kala Venezia menghadapi Lazio di Stadion Olimpico Senin 19 Agustus. Itzes bersama rekan satu timnya, Antonio Candela, terpaksa absen untuk menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Pelatih Eusebio Di Francesco kemungkinan menyiapkan Giorgio Altare sebagai pengganti Itzes di sektor pertahanan. Roy Keane prediksi Manchester United tetap bapuk musim ini. Mantan kapten Manchester United Roy Keane mengakui dirinya selalu tidak tenang melihat keadaan setan merah dewasa ini di bawah komando manajer Erik ten Hag. Kendati telah mendatangkan nama-nama mentereng seperti Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, dan Noussair Mazraoui, Keane masih tidak pede dengan kekuatan Manchester United dalam bersaing di musim 2024-2025. Lepas Zirkzee ke MU, Bologna ingin datangkan pemain setan merah ini. Ada informasi menarik datang dari Bologna. Klub Serie A itu dilaporkan sedang mengincar tanda tangan winger muda Manchester United Facundo Pellistri. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa I Feltri sedang mempersiapkan tawaran untuk merekrut Pellistri di musim panas ini. Mereka dikabarkan tidak langsung membeli sang winger karena dana transfer mereka terbatas untuk saat ini. Thomas Partey kemungkinan bertahan di Arsenal. Gelandang Arsenal Thomas Partey kemungkinan tidak akan meninggalkan klub pada musim panas ini. Hal tersebut disampaikan oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Para penggemar The Gunners berharap Partey dapat kembali ke performa terbaiknya dan bermain lebih banyak musim depan. Tentunya jika dia bertahan di Emirates Stadium, karena ada rumor yang kencang tentang ketertarikan Arsenal terhadap Mikel Merino yang bisa mengurangi waktu bermain Partey jika gelandang Real Sociedad itu pindah ke London Utara.
Di Liga, Liverpool restui transfer Bobby Clark ke Red Bull Salzburg. Liverpool menyetujui transfer permanen Bobby Clark ke klub Austria Red Bull Salzburg setelah menolak beberapa tawaran sebelumnya. Paul Joyce dari The Times melaporkan pemain berusia 19 tahun ini akan meninggalkan Anfield dengan nilai transfer sebesar 10 juta pound sterling. Derita Manchester City, Oscar Bob retak tulang dan harus absen lama. Bintang muda Manchester City Oscar Bob dilaporkan menderita retak tulang di kakinya yang akan membuat sang penyerang absen untuk awal musim ini. Hal tersebut dilaporkan oleh Sky Sport pada Kamis 15 Agustus yang mengatakan bahwa Oscar Bob cedera serius dan mungkin harus menghadap meja operasi. Hal ini tentu pukulan bagi pelatih Pep Guardiola yang tengah menyiapkan penyerang asal Norwegia tersebut sebagai salah satu opsi untuk mengisi lubang yang ditinggal Julian Alvarez. Jadon Sancho beri lampu hijau ke PSG, Manchester United pasang harga mahal. Jadon Sancho telah memberi Paris Saint-Germain lampu hijau untuk mengontraknya, namun Manchester United tidak akan membiarkannya pergi dengan harga murah. Dikabarkan Manchester United mematok harga 51,4 juta pound sterling sebagai ganti rugi. Jika PSG tak ingin kehilangan uang banyak, siasat tukar guling pun bisa jadi opsi bagus. Pasalnya Manchester United tertarik untuk mendatangkan gelandang PSG, Manuel Ugarte. Jumpa Leverkusen, Stuttgart incar kemenangan di DFL Super Cup. VfB Stuttgart akan membuka musim kompetisi 2024-2025 dengan menghadapi Bayer Leverkusen di ajang DFL Super Cup. Sebagai runner-up Bundesliga musim lalu, Die Schwalben akan menantang Leverkusen selaku juara Bundesliga dan DFB Pokal. Pertandingan mendatang bisa jadi kesempatan Stuttgart untuk mengamankan gelar pertamanya di musim kompetisi baru. Kemenangan di turnamen tersebut juga bisa mendongkrak motivasi tim sebelum memasuki musim yang panjang. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!